Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar PKBM Alfaya 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem koordinasi manusia. Tapi sebelum itu, pernahkah kalian berpikir mengapa tangan kita langsung menarik saat menyentuh benda panas? Atau mengapa kita spontan menoleh ketika mendengar suara keras? Semua itu terjadi karena tubuh kita memiliki sistem koordinasi yang bekerja tanpa henti setiap saat. Yuk kita pelajari bersama bagaimana sistem ini bekerja. Coba bayangkan tubuh kita itu seperti sebuah negara. Dalam sebuah negara tentu ada pusat pemerintahan yang mengatur semua kegiatan agar berjalan dengan baik. Nah, di dalam tubuh kita, peran tersebut dilakukan oleh sistem koordinasi. Sistem koordinasi bertugas menerima informasi dari lingkungan maupun dari dalam tubuh. Kemudian mengolah informasi tersebut, mengambil keputusan, dan mengirimkan perintah kepada organ-organ tubuh. Berkat sistem koordinasi inilah, seluruh organ dapat bekerja secara teratur, selaras, dan efektif. Lalu, apa tujuan sistem koordinasi? Tujuannya adalah agar tubuh mampu merespon berbagai rangsangan yang kita terima. Misalnya, saat melihat kendaraan melaju kencang, kita akan segera menghindar, atau ketika lapar, kita akan mencari makan. Sistem koordinasi ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem indera. Ketiga komponen ini memiliki peran yang berbeda, tetapi saling bekerja sama untuk menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Sekarang kita mulai dari sistem saraf. Bayangkan, sistem saraf itu seperti jaringan internet super cepat di dalam tubuh. Semua informasi dikirim dalam bentuk sinyal listrik yang disebut impuls saraf. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah neuron atau sel saraf. Neuron itu memiliki 3 bagian utama, yaitu dendrit yang menerima rangsangan, badan sel yang mengolah informasi, dan akson yang meneruskan impuls ke sel saraf lainnya. Karena itulah, tubuh kita itu dapat merespon berbagai rangsangan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sistem saraf dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Bagian inilah yang menjadi pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Sedangkan sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh organ tubuh. Tugasnya adalah mengirimkan informasi menuju pusat saraf sekaligus membawa perintah dari pusat saraf ke seluruh bagian tubuh. Sekarang kita mengenal lebih dekat dengan organ yang menjadi pusat kendali tubuh, yaitu otak. Yang pertama, otak besar berfungsi untuk berpikir, belajar, mengingat, berbicara, dan mengambil keputusan. Yang kedua, otak kecil bertugas menjaga keseimbangan tubuh serta mengatur koordinasi gerakan. Yang ketiga, yaitu batang otak, mengatur fungsi-fungsi vital yang berlangsung tanpa kita sadari, seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Tahukah kalian kalau gerakan tubuh dibedakan menjadi 2? Yang pertama adalah gerak sadar, yaitu gerakan yang memang kita rencanakan dan kita lakukan dengan sengaja, misalnya berjalan, menulis, atau makan. Sedangkan gerak refleks terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Contohnya, ketika tangan menyentuh benda panas, tangan langsung menarik jauh sebelum kita sempat berpikir. Gerak refleks sangat penting karena membantu melindungi tubuh dari bahaya. Sekarang kita lihat bagaimana jalur impuls bekerja.
Pada gerak sadar, rangsangan diterima oleh alat indera, kemudian dikirim ke otak untuk diproses. Setelah itu, otak memberikan perintah kepada otot, sehingga terjadilah gerakan. Sedangkan pada gerak refleks, rangsangan langsung diproses di sumsum tulang belakang, sehingga respon menjadi jauh lebih cepat. Setelah gerakan terjadi, barulah informasi tersebut diteruskan ke otak. Selain sistem saraf, tubuh juga memiliki sistem hormon. Kalau sistem saraf bekerja seperti mengirim pesan lewat telepon yang sangat cepat, maka hormon bekerja seperti mengirim surat melalui aliran darah. Memang prosesnya lebih lambat, tapi efeknya bisa bertahan lebih lama. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin dan berfungsi mengatur berbagai aktivitas tubuh, mulai dari pertumbuhan, metabolisme, hingga keseimbangan tubuh. Beberapa hormon memiliki fungsi yang sangat penting. Yang pertama yaitu pankreas, menghasilkan hormon insulin yang mengatur kadar gula darah. Yang kedua yaitu kelenjar adrenal, menghasilkan adrenalin yang membuat tubuh lebih siap menghadapi keadaan darurat, misalnya ketika takut atau terkejut. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid, menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur metabolisme atau proses tubuh dalam menggunakan energi. Sekarang kita masuk ke komponen terakhir, yaitu sistem indera. Sistem indera berfungsi menerima berbagai rangsangan dari lingkungan. Informasi yang diterima kemudian dikirim ke otak untuk diproses, sehingga kita dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita memiliki 5 alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Yang pertama adalah mata. Mata adalah alat indera yang berfungsi untuk melihat. Cahaya yang masuk ke mata akan diterima oleh retina, kemudian diubah menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak. Dari proses inilah kita dapat mengenali bentuk, warna, maupun gerakan suatu benda. Selanjutnya yaitu telinga. Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Gelombang suara yang masuk ke telinga akan diubah menjadi impuls saraf dan diteruskan ke otak, sehingga kita dapat mendengar dan mengenali berbagai suara di sekitar kita. Selanjutnya yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai alat penciuman. Saat kita mencium aroma makanan, bunga, atau bahan asap, reseptor penciuman di dalam hidung akan mengangkat partikel bau tersebut dan mengirimkan informasinya ke otak, sehingga kita dapat mengenali berbagai aroma. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Di permukaannya terdapat papila pengecap yang mampu membedakan rasa, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan gurih. Semua informasi rasa tersebut akan diteruskan ke otak, sehingga kita dapat merasakan cita rasa makanan. Yang terakhir yaitu kulit. Kulit merupakan alat indera yang paling luas di tubuh manusia. Kulit memiliki berbagai reseptor yang mampu merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, maupun rasa sakit. Semua rangsangan tersebut dikirim ke otak, sehingga kita dapat memberikan respon yang sesuai. Sistem koordinasi juga dapat mengalami gangguan. Beberapa contohnya yaitu epilepsi, meningitis, diabetes mellitus, stroke, dan kelumpuhan. Karena itu, menjaga kesehatan sistem koordinasi menjadi hal yang sangat penting.
Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan sistem koordinasi? Caranya cukup sederhana. Biasakan mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, tidur yang cukup setiap malam, mengelola stres dengan baik, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kebiasaan sederhana ini sangat membantu menjaga kesehatan otak, saraf, maupun sistem hormon. Sekarang saatnya kita menguji pemahaman melalui sebuah studi kasus. Coba kalian analisis peristiwa tersebut berdasarkan materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, diskusikan jawaban kalian dan tuliskan jawaban kalian melalui kolom komentar ya. Nah, teman-teman warga belajar, itulah pembahasan kita mengenai sistem koordinasi manusia. Semoga setelah mempelajari materi ini, kalian semakin memahami betapa luar biasanya cara kerja tubuh kita dan semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.